Itu kan berbohong. Iya. Kebohongan yang sifatnya kronis. Presiden Joko Widodo, atau akrab kita sapa Pak Jokowi, adalah sosok yang tak asing lagi bagi kita. Presiden ke-7 Republik Indonesia, sepak terjangnya selalu menjadi sorotan, dari kebijakan strategis hingga gaya kepemimpinannya yang merakyat. Namun, di balik citranya yang energik dan penuh semangat, ada satu aspek yang mungkin luput dari perhatian banyak orang, atau mungkin pernah menjadi perbincangan singkat lalu meredup, yakni kondisi kesehatan yang pernah beliau alami, khususnya terkait dengan masalah kulit. Mengapa kita membahas ini? Bukan untuk mengulik privasi, namun lebih sebagai pembelajaran dan pemahaman. Kesehatan seorang pemimpin negara tentu menjadi perhatian. Dan dalam konteks Pak Jokowi, isu ini sempat muncul ke permukaan, memicu pertanyaan dan spekulasi di kalangan masyarakat. Penyakit kulit yang beliau derita ini, meskipun tergolong umum, namun ketika menimpa seorang mantan kepala negara, tentu menjadi pembahasan yang menarik dan perlu diluruskan informasinya. Sejak awal menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga kemudian terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, penampilan Pak Jokowi seringkali menjadi perhatian publik. Beliau dikenal dengan gayanya yang sederhana, kemeja putih lengan panjang yang menjadi ciri khas, dan wajahnya yang ramah. Namun, bagi sebagian mata yang jeli, sempat terlihat adanya bercak-bercak atau flek pada kulit wajahnya, terutama di area pipi. Tanda ini tidak selalu konsisten terlihat, kadang samar, kadang lebih jelas, tergantung pada kondisi pencahayaan atau mungkin riasan. Isu mengenai kondisi kulit Pak Jokowi ini memang sempat mencuat di berbagai media sosial dan juga forum-forum diskusi online. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Spekulasi pun bermunculan, mulai dari hal-hal ringan seperti alergi, hingga dugaan penyakit yang lebih serius. Tentu, sebagai publik, wajar jika muncul rasa ingin tahu. Namun, di tengah gempuran informasi, penting bagi kita untuk selalu merujuk pada sumber-sumber yang terpercaya dan valid. Keresahan publik ini bukan tanpa alasan. Seorang Pak Jokowi adalah simbol kesehatan dan kekuatan negara sebagai mantan Presiden RI. Penampilan fisik, termasuk kondisi kulit, tak jarang menjadi cerminan perhatian terhadap diri dan tugas kenegaraan. Oleh karena itu, ketika ada perubahan atau kondisi yang tidak biasa terlihat, masyarakat tentu akan menaruh perhatian. Lantas, apa sebenarnya fakta di balik bercak-bercak di wajah Pak Jokowi? Beberapa sumber berita terpercaya memang pernah mengulas hal ini. Salah satunya adalah pernyataan dari pihak istana atau sumber-sumber yang dekat dengan lingkaran kepresidenan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai media seperti Kompas.com, Detik.com, dan CNN Indonesia, yang mengutip pernyataan dari orang terdekat atau tim kepresidenan pada waktu itu, kondisi kulit yang terlihat pada wajah mantan Presiden Joko Widodo merujuk pada penyakit kulit yang disebut vitiligo. Vitiligo adalah kondisi di mana kulit kehilangan pigmennya, sehingga muncul bercak-bercak putih susu atau pucat pada kulit. Kondisi ini dapat terjadi pada bagian tubuh manapun, termasuk wajah, tangan, kaki, dan area tubuh lainnya. Vitiligo tidak menular dan bukan merupakan kondisi yang mengancam jiwa. Namun, dampaknya bisa memengaruhi penampilan dan terkadang menimbulkan stigma sosial. Meskipun dalam kasus mantan Presiden Jokowi, hal itu tidak terlalu memengaruhi kinerjanya. Mari kita pahami lebih dalam tentang vitiligo. Penyakit ini terjadi ketika sel-sel yang memproduksi pigmen kulit, yang disebut melanosit, berhenti berfungsi atau mati. Hingga saat ini, penyebab pasti vitiligo belum sepenuhnya dipahami. Namun, beberapa teori menunjukkan bahwa vitiligo mungkin merupakan penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-selnya sendiri. Faktor genetik juga diyakini berperan, karena seringkali ada riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Selain faktor autoimun dan genetik, stres, paparan sinar matahari berlebihan, atau paparan bahan kimia tertentu juga diduga dapat memicu atau memperburuk kondisi vitiligo pada individu yang rentan. Penting untuk diingat bahwa vitiligo tidak menimbulkan rasa sakit atau gatal,
namun kulit yang kehilangan pigmennya menjadi lebih rentan terhadap sengatan matahari. Meskipun tidak berbahaya secara fisik, vitiligo bisa berdampak pada psikologis penderitanya, terutama jika bercak muncul di area yang mudah terlihat seperti wajah. Namun, dengan pengobatan dan dukungan yang tepat, penderita vitiligo dapat menjalani hidup normal dan produktif. Lalu, bagaimana dengan kondisi Pak Jokowi? Apakah beliau menjalani pengobatan khusus? Informasi yang beredar di media mengindikasikan bahwa beliau memang mendapatkan penanganan. Meskipun detail pengobatannya tidak diumbar ke publik, namun terlihat jelas bahwa bercak-bercak tersebut semakin samar atau bahkan menghilang seiring berjalannya waktu. Hal ini menunjukkan kemungkinan besar beliau menjalani terapi atau perawatan yang konsisten. Pengobatan vitiligo bisa bervariasi, mulai dari penggunaan krim topikal, terapi cahaya, fototerapi, hingga prosedur medis seperti transplantasi melanosit. Pilihan pengobatan sangat tergantung pada luasnya bercak, lokasi, dan respons individu terhadap terapi. Sikap mantan Presiden Jokowi sendiri terhadap kondisi ini patut diacungi jempol. Beliau tidak pernah terlihat mengeluh atau menjadikan kondisi ini sebagai hambatan dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, beliau tetap tampil percaya diri di hadapan publik, menunjukkan bahwa kondisi kesehatan kulit tidak menghalangi dedikasinya untuk bangsa dan negara. Ini juga memberikan pesan positif kepada masyarakat bahwa kesehatan adalah anugerah yang harus dijaga, dan setiap kondisi fisik tidak boleh menghalangi seseorang untuk berkarya. Kisah ini memberikan beberapa pembelajaran penting bagi kita. Pertama, pentingnya untuk tidak mudah berspekulasi mengenai kondisi kesehatan seseorang, apalagi seorang tokoh publik. Selalu cari informasi dari sumber yang valid dan terpercaya. Kedua, kondisi seperti vitiligo adalah hal yang lumrah dan tidak perlu ditutupi. Transparansi, meskipun terbatas, dapat mengurangi spekulasi dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Ketiga, ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin, seperti kita semua, juga adalah manusia biasa yang bisa mengalami masalah kesehatan. Namun, yang membedakan adalah bagaimana mereka menyikapi dan mengatasi tantangan tersebut. Pak Jokowi dengan segala kesibukannya, tetap menjaga kondisi fisiknya, dan terbukti mampu menjalankan amanah rakyat dengan cukup baik. Demikianlah narasi mengenai penyakit kulit yang pernah diderita oleh mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Semoga informasi ini memberikan pencerahan dan menambah wawasan kita semua. Ingatlah untuk selalu menjaga kesehatan dan terus berkarya, apapun kondisi fisik kita.